Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang solih-solihah, marilah kita lanjutkan pembelajaran jarak jauh kita pada kesempatan kali ini di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan pada pelajaran yang kelima ini, materi kita masih melanjutkan tentang keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Dan pada pertemuan yang kedua ini, sub materi kita adalah kepemimpinan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan, mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan dengan doa kita Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita, kemudian kita dipermudah oleh Allah untuk memahaminya serta mengamalkannya. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah setelah kalian menonton tayangan video ini, kalian sebagai peserta didik dapat atau mampu yang pertama mengetahui kisah keteladanan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menceritakan kisah keteladanan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan benar. Baik anak-anak sekalian, kita mulai saja untuk pembelajaran kita tentang kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama anak-anak sekalian, tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq. Perlu kalian ketahui bahwa Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tanggal 27 Oktober 573 Masehi. Ya, ini artinya beliau lebih muda 2 tahun daripada Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad lahir pada tahun 571 Masehi. Sebenarnya nama asli dari Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdul Ka'bah bin Abi Quhafah At-Taimi. Ya. Abdul Ka'bah yang artinya hambanya Ka'bah. Kemudian setelah beliau masuk Islam, nama Abdul Ka'bah yang artinya hambanya Ka'bah itu diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah yang berarti hambanya Allah. Ayahnya Abu Bakar bernama Utsman Abu Quhafah. Kemudian ibu beliau bernama Salamah Ummul Khair. Sedangkan istri beliau bernama Habibah binti Kharijah. Dan anak-anak beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha, ya, ini Aisyah, Siti Aisyah itu istri Rasulullah. Kemudian putra beliau bernama Muhammad, juga ada yang bernama Muhammad, dan putri beliau juga ada yang bernama Asma, dan ada yang bernama Abdullah. Kemudian anaknya beliau, putra beliau yang selanjutnya adalah Abdurrahman, dan putri yang selanjutnya adalah Ummu Kulthum. Demikian biografi singkat dari Abu Bakar As-Siddiq beserta keluarganya. Kemudian anak sekalian, tentang gelar yang disematkan kepada Abu Bakar. Yang pertama adalah gelar Abu Bakar sendiri. Diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena ia adalah orang yang paling cepat masuk Islamnya. Jadi beliau orang yang paling cepat masuk Islamnya, tergolong orang yang orang awal yang masuk Islam, yaitu as-sabiqunal awwalun. Kemudian gelar As-Siddiq itu diberikan karena beliau selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian gelar yang selanjutnya adalah gelar Atiq, yang berarti orang yang paling dermawan. Beliau Abu Bakar As-Siddiq ringan tangannya. Itu dibuktikan dengan ketika beliau menginfakkan seluruh harta yang ia miliki
untuk membiayai pasukan muslim dalam perang Tabuk. Selanjutnya anak-anak tentang keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar termasuk golongan as-sabiqun al-awwalun, atau orang-orang yang pertama masuk agama Islam. Keistimewaan selanjutnya adalah beliau banyak berkorban harta serta jiwa untuk melepaskan beberapa sahabat dari siksaan yang datang dari kalangan kafir Quraisy atas keislaman yang mereka peluk, ya. Termasuk sahabat Bilal bin Rabah, ya, itu dibebaskan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan dibeli dari majikannya. Kemudian beliau juga menjadi satu-satunya sahabat yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan kemudian Abu Bakar juga adalah satu-satunya orang yang dipercaya Rasul menggantikan beliau untuk mengimami sholat pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit. Kita lanjutkan, yaitu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah. Perlu kalian ketahui bahwa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, melalui musyawarah antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, mereka sepakat untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah atau pengganti kepemimpinan kaum muslimin saat itu. Beliau, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, menjadi khalifah dari tahun 632 Masehi sampai dengan tahun 634 Masehi, ya, sekitar kurang dari 2 tahun, ya, atau tahun 11 Hijriah sampai 13 Hijriah. Kemudian beliau dalam menentukan keputusan, ya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq selalu mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah. Anak-anak, meskipun beliau Abu Bakar As-Siddiq sudah menjadi khalifah, tetap saja sangat memperhatikan rakyatnya. Beliau selalu membantu rakyat yang kekurangan. Pernah dalam satu kisah, ya, pada suatu ketika datanglah kepadanya seorang wanita kampung yang bernama Unaisar, dan berkatalah Unaisar, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau masih dapat menolong kami memerah susu kambing seperti sebelum menjadi khalifah?" Apa jawab dari Khalifah Abu Bakar, anak-anak sekalian? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjawab, "Insya Allah, aku akan tetap bersedia menolong kamu." Jadi, meskipun Abu Bakar sudah menjadi pemimpin negara, beliau tidak mempunyai rasa sombong sedikit pun, dan beliau masih mau memerah susu untuk rakyatnya di kampung. Subhanallah. Kemudian anak-anak sekalian, inilah jasa-jasa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, beliau ketika menjadi khalifah, jasanya yang pertama adalah menumpas nabi-nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab, Hulaihah, Sajjah Tamimiyah, dan Aswad Al-Ansi. Ya, ini nabi-nabi palsu yang diberantas, yang ditumpas oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq karena membahayakan keyakinan umat Islam saat itu. Yang kemudian, jasa yang kedua adalah memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Selanjutnya, menghimpun naskah Al-Quran. Jadi pada saat itu ada peristiwa perang Yamamah, ya, yang kemudian banyak hafid-hafid, para penghafal Quran yang syahid, gugur di medan perang. Ini kemudian atas inisiatif sahabat Umar bin Khattab, beliau mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk menghimpun, untuk mengumpulkan naskah-naskah Al-Quran yang masih tercecer, yang tertulis di kulit binatang, di kayu, di tulang, ya. Kemudian mengumpulkan para sahabat yang hafid Quran untuk kemudian menghimpun naskah Al-Quran ini.
Kemudian yang selanjutnya yaitu mendirikan Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyatnya. Itulah beberapa jasa-jasa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq selama kurun waktu kurang dari 2 tahun. Anak-anak, akhir hayat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah, tahun 13 Hijriah, atau bertepatan tanggal 22 Agustus tahun 634 Masehi. Beliau meninggal pada usia 63 tahun, sama seperti Rasulullah SAW. Jasad beliau dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW. Demikian anak-anak sekalian, pembelajaran kita tentang keteladanan sahabat Rasulullah SAW, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan kita bisa meneladani kepribadian beliau, dari kepribadian beliau yang dermawan, kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya, bersedia berkorban demi agama, dan mau mengorbankan harta dan jiwanya untuk jalan Allah. Mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami dan menguasai materi tadi, maka jawablah soal-soal pada link yang terdapat dalam deskripsi video ini. Silahkan kalian buka dan kerjakan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Sukses untuk kalian semuanya. Marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.